Oke Bapak Ibu, saya bukan berusaha, saya akan menyampaikan firman Tuhan sebetulnya hari ini tukaran juga sih sebetulnya. Suara saya baru pulih tapi ada larangan saya tidak boleh minum kopi dan tidak boleh kena pedas. Tapi tadi saya sempat diberikan makanan enak banget tapi pedas. Sehingga agak gatal-gatal sedikit, tidak apa-apa. Tuhan berkati. Bapak Ibu selamat datang, saya Gembala Jemaat SAM 21 Pontianak. Untuk sambut Anda yang kali pertama hadir, mungkin Anda sedang berlibur di kota Pontianak, Khatulistiwa. Kota di mana kita kenal banyak warung kopi, rahmah. Dan kalau Anda tidak keberatan boleh lambaikan tangan, saya lihat yang kali pertama hadir, Tuhan berkati. Pastikan loh Bapak Ibu kalau Anda yang kali pertama hadir jangan langsung balik, staf saya akan membagikan visi misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami akan berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, ya. Saya kira itu yang paling penting. Nah, buat Anda yang hadir melalui live streaming kami, ya, jadi selamat bergabung dengan kami di tempat ini. Kami di Pontianak. Selama ibadah ini firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu, ikuti sesama. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan Tuhan, lewat kami Anda bisa kontak alamat yang tertera, phone, nomor kontak yang ada, atau Anda bisa berhubungan dan gereja setempat. Nah, tentu biasanya akhir khotbah saya selalu akan mengajak bagi Bapak Ibu yang belum terima Yesus sebagai Tuhan, supaya Bapak Ibu memiliki satu kepastian di dalam hidupnya, ya. Jadi jangan lupa ini bukan jadi kebiasaan, tetapi ini merupakan satu kemutlakan di dalam Tuhan, ya. Tuhan memberkati. Khotbah hari ini sambungan dari beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di tempat ini. Bapak Ibu masih ingat karena kita masih dalam wilayah. Tadi saya lihat ada gembala, Ibu Gembala dari Sintang, ya. Selamat ulang tahun, sorry banget aku nggak bisa hadir, sebenarnya aku rindu banget loh, ya. Jadi ke sana saya ingat pertama kali di situ saya tidur di ruangan yang hotel yang berbintang-bintang, AC-nya bukan dari samping tapi dari bawah. Ditemani musik, ya. Musiknya banyak binatang-binatang. Saya masih ingat kalau tidak salah Elvan yang saya bawa, dia punya pengalaman. Begitu bangun pagi buka pintu langsung dimarahin sama burung beo. Bodoh loh katanya. Terus saya keluar saya bilang ada apa lo? Dimarahin juga sama burung bionya. Bodoh loh, salah ngajar dia. Ya puji Tuhan, Tuhan berkati. Anda sendiri sure tidak datang? Oh ya, berlibur sendiri sama anak-anak kali ya. Oke. Puji Tuhan, jadi saya kira itu kemarin gereja di Sintang ulang tahun yang ke-25, tak terasa juga sekian lama, ya. Dan luar biasa, saya lihat meriah sekali. Saya memang tidak hadir, roh saya hadir. Enggak, ini sudah kesalahan, roh saya hadir mengerikan sekali, ya. Doa saya hadir di situ, ya. Baik Bapak Ibu, kita masih dalam konteks keluarga. Saya senang untuk selalu berbicara ini karena ini penting sekali Bapak Ibu. Barangkali ketika saya menyampaikan ini ada sebagian kita masa itu lagi kok itu lagi. Ya itu lagi aja kita sulit mengerti, apalagi saya buka yang baru. Ya biasanya yang buka yang baru tuh tim saya, ya kemarin Pastor Yusa dia buka sesuatu mungkin buat Bapak Ibu agak kaget juga, ya itu baru, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bertalian sih ya dengan apa yang dikatakan konteks keluarga. Ya saya memang selalu mendorong teman-teman saya kalau yang berkhotbah coba masuk ke inti daripada perjalanan kita sepanjang 1 tahun. Ya, saya dulu pengkhotbah motivator, pengkhotbah yang memotivasi. Ya murid-murid saya semua gayanya sama. Ya saya sudah berubah menjadi seorang pengajar, tapi mereka masih jadi motivator. Saya ya bingung. Saya coba perhatiin semua murid-murid saya di pedalaman di mana sama masih motivator. Tapi tidak salah juga sih motivasi, ya jemaat memang perlu dimotivasi. Tetapi apalah arti kalau hanya dimotivasi sehingga dia tidak mampu untuk merealisasikan. Sebenarnya motivasi itu adalah bagian daripada kita kalau sudah bisa berelasi dengan Sang Ilahi itu sendiri. Nah, persoalannya kita nggak bisa bertumbuh secara maksimal hanya satu Bapak Ibu. Kita tidak memahami
ya, esensi daripada kekristenan. Kita cuma hanya memahami esensi dari kebutuhan kita. Setiap kita punya kebutuhan, ya, sehingga kita yang Tuhan beri, Tuhan beri. Pertanyaannya, apakah Tuhan beri enggak? Ya, pastilah, ya kan? Kita sudah mulai dengan pembicaraan awal tahun, saya bicara tentang TKP, Tuhan, kebenaran dan pertumbuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Jadi kita hidup itu karena Tuhan. Itulah disebut sebenarnya Anda dan saya ada itu karena apa? Karena anugerah. Bukan hanya untuk orang Kristen. Untuk setiap manusia ada di bumi ini itu karena anugerah. Boleh bilang sama kiri kanan, karena anugerah. Anugerah kita jadi manusia. Lalu monyet, ya anugerah juga jadi monyet. Saya nggak bilang sama Anda, ya saya nggak suruh Anda kasih tahu untung kamu nggak jadi monyet. ya. Tapi semua makhluk di dunia ini ada untungnya karena Tuhan yang meletakkan. Nah, memang kita tidak punya teori ya bahwa nanti lahir jadi monyet atau monyet jadi manusia kalau dia buat baik, enggak, kita nggak punya teori itu. Tapi itulah namanya anugerah. Sampai kapan anugerah? Anugerah Allah tidak pernah berhenti. Anugerah Allah itu berbicara tentang kekekalan. Nah, itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, apakah anugerahnya hilang? Enggak hilang Bapak Ibu. Hanya saja kita tidak memiliki ya relasi dengan anugerah itu sendiri. Ya, bayangkan saja Bapak Ibu. Orang yang enggak percaya Tuhan saja masih bisa bernafas juga kan? Kita pikir orang Kristen saja yang bisa diberkati Tuhan. Enggak juga, orang non-Kristen juga diberkati Tuhan kok. Karena Tuhan berkata demikian kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal pertama dan pasal kedua. Itulah asal daripada seluruh penciptaan sebelum jatuh dalam dosa. Ya, setelah jatuh dalam dosa, Alkitab masih katakan kepada siapa? Kepada semua manusia. Engkau telah jatuh dalam dosa. Kau akan mengupayakan kehidupan ini berjerih ya sampai kepada kembali ke tanah. Yang didapatkan apa? Ya, didapatkan adalah semak dan duri. Tetapi ada enggak hasil? Ada. Nah, disitulah kekuatan manusia untuk bertukar dengan kehidupan ini. Ya, dan saat itu juga termasuk anugerah. Hanya saja saya katakan anugerah yang kita peroleh tidak di dalam perlindungan keilahian yang disebut kerajaan Allah. Manusia tidak kehilangan anugerah, manusia juga tidak kehilangan sorga karena sorga tempat kediaman Bapa. Manusia hanya kehilangan. Atau saya menggunakan istilah, jangan menggunakan istilah kata kehilangan. Keterpisahan. Kalau hilang berarti nggak ada lagi. Keterpisahan saja. Nah, kenapa saya bilang anugerah? Ya, seringkali kalau saya berjumpa dengan banyak orang, dia lagi ngeluh, saya bilang, Pak, Bu, kenapa Bapak Ibu ngeluh dalam hidup ini? Dia cerita, saya udah kerja, saya udah buat ini, hidupnya susah, tetap susah. Terus saya bilang, Bu, Bapak, hidup ini anugerah loh Pak. Sehelai rambut saja kalau jatuh tidak bisa dikembalikan. Kalau saya bukan sehelai lagi, selesai semuanya, nggak bisa dikembalikan. Adanya rambut juga anugerah Bapak Ibu. Punya hidung ini juga anugerah. Jangan coba-coba diubah-ubah. Ya, berdamai ya, maaflah kalau Bapak Ibu yang sempat ubah hidungnya ya, gak bermaksud ya. Artinya kita berdamai. Itu. Nah, apapun ini anugerah. Terus bilang kenapa kok saya susah banget? Nah, itu dia. Ada masalah kehidupan ini. Masalah kehidupan hanya satu, yaitu dosa. Bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk mengubek-ubek nih kepalanya ya, menjamah kepalanya. Jadi tangan Tuhan cukup panjang. Tapi saya kalau menggunakan bahasa ini, Bapak Ibu jangan bayangin tangan Tuhan kayak gini. Bukan, ini metaforis ya, metafora artinya perumpamaan.
Dan dia berkata, bukan telinganya tidak cukup tajam mendengar seruanmu. Artinya anugerah itu tidak pernah sirna Bapak Ibu. Tapi yang menjadi penghalangnya, jurang pemisah cuma satu, kejahatan. Yaitu namanya dosa. Saya kemarin sharing hari Sabtu, saya tanya Bapak Ibu, bangku itu untuk apa? Memang bangku bukan ciptaan Tuhan. Ya, buatan manusia. Bangku buat apa? Buat duduk. Biasanya anak-anak saya kalau bangku itu diinjak-injak, saya tidak marah. Jangan injak-injak bangku, nanti kotor. Berarti saya lebih sayang bangku dong. Jangan kamu lompat-lompat, nanti bangku papa rusak. Berarti kita lebih sayang bangku. Tanya anak-anak saya, pernah gak saya ngomong gitu? Lain hal yang lain ya. Saya bilang, ngapain kamu injak-injak itu bangku? Terus saya tanya, bangku untuk apa nak? Untuk duduk. Lalu kamu buat apa? Injak-injak. Nah saya tanya, benar atau salah? Salah. Lalu bagaimana? Turun dia duduk. Enggak dosa. Karena dia sadar. Tapi ada orang dikasih tahu tetap injak-injak. Salah enggak? Salah. Hal kecil Bapak Ibu, tapi itu tidak benar. Walaupun itu buatan manusia, tetapi setiap hukum di dalam kehidupan tidak lepas dari hukum Allah. Itulah sebabnya Alkitab katakan, memang ada dosa mendatangkan maut dan ada dosa tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut model apa dan yang tidak mendatangkan maut model apa, saya tidak kupas hari ini. Kalau kita melakukan pelanggaran dalam kehidupan ini, itu pasti dosa. Ya, kendati pun tidak mendatangkan maut, artinya mati kekal, tapi namanya dosa itu kejahatan, pasti ada hukumnya. Contoh ya, saya belum khotbah nih, ya. Saya contoh di Haji Abbas dan di Gang Siam. Itu dulu Anda mau naik motor model gimana nggak ada dosanya, nggak ada pelanggaran. Memang nggak perlu diatur, ya kan? Satu ketika datanglah pemerintah, ya Pemda, lalu dipasang ada perboden, ada satu boleh jalan. Nya ini nggak tahu, tiba-tiba dia tikung aja, ditahan, artinya melanggar dosa. Melanggar aturan, berarti itu salah. Nah Bapak Ibu, kehidupan ini sebetulnya ada nggak sih pelanggaran? Ada, cuman tidak diperhitungkan sebelum hukum Taurat. Tetapi sejak di Taman Eden manusia melanggar jatuh dosa, setiap hari kita melanggar tapi belum diperhitungkan. Datangnya hukum Taurat, maka ada cermin untuk kita tahu kita salah. Tujuannya apa? Ketika kita salah, selesaikan sendiri kesalahan kamu. Ya kan? Selesaikan sendiri. Tapi memang gak mampu. Maka datanglah Tuhan Yesus, itu disebut apa? Kendati pun anugerah ada, tapi kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Karena masa manusia adalah dosa. Ya, itu sebabnya adanya agama, ya. Agama itu sebetulnya mengajar kita, menuntun kita menuju kepada kasih karunia. Hukum Taurat itu adalah agama. Tujuan hukum Taurat itu sebagai guidance kita bertemu dengan namanya kebenaran, yaitu kasih karunia. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi hari ini kenapa saya berkata sangat penting sekali Bapak Ibu ikuti serian khotbah yang ada di gereja dari awal tahun. Dan para hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah di sini biasanya si pengundang dari kita itu Pastor Erna kasih tahu tema kita tahun ini, bulan ini dan mereka langsung berdoa Tuhan bicara pasti. Ya, jadi itu. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali perjalanan hidup. Nah, kita masih pada kelompok apa? Kata keluarga, ya tadi kata Tuhan itu tidak usah kita pikirkan lagi karena Tuhan itu selalu hadir. Yang kedua kata kebenaran. Nah, kata kebenaran tidak lepas daripada Alkitab.
Kalau kita punya Tuhan, kita punya kebenaran, maka sama saja tidak ada gunanya apa-apa. Roh tanpa kebenaran itu seringkali bisa menyesatkan kita. Tetapi kebenaran yang kita jalankan tanpanya ada Tuhan, sebetulnya itu sia-sia belaka. Ya, manusia hanya manusiawi saja. Itulah sebabnya kita punya Tuhan, punya kebenaran, kita perlu yang ketiga, yang disebut apa? Proses pertumbuhan. Masih ingat gak? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Kata Tuhan, mari kepadaku. Aku beri apa? Kelegaan. Tidak usah bayar loh. Tidak usah pakai agama Kristen. Ya, saya nggak agama Kristen loh dulunya. Saya cuma bilang Tuhan tuh datang kepada saya. Apakah selamat? Belum. Tapi anugerah dapat, saya dapat kesembuhan. Nah, untuk saya diselamatkan, saya perlu turunkan satu langkah, yaitu kebenaran. Siapa sih itu yang memberikan berkat buat saya? Siapa sih itu yang kasih anugerah? Oh, itu adalah Allah datang, ya. Di agama kan diajarin tuh, ya, Allah, ya. Agama itu berarti Allah datang sebagai manusia, ya. Nah, dia itulah nama Yesus. Nah, saya terima Yesus sebagai Tuhan, berarti saya sudah diselamatkan. Nanti dalam khotbah ini saya juga ada masukkan itu, ya. Setelah saya diselamatkan, berarti saya bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Ya, sudah jadi anak Allah, tetapi belum cukup Bapak Ibu. Harus bertumbuh berkesesuaian kasih karunia Allah. Masing-masing punya kasih karunia, ya. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu. Nah, maka itulah perlu namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan digiring. Nah, gereja ini kita menerapkan prinsip itu, ya. Jadi semua adalah keluarga dan kita ada. Nah, sebelum saya khotbah, saya mau putarkan video. Barangkali Bapak Ibu duduk di sini senang ikuti ibadah, tapi Bapak Ibu kadang-kadang belum kepikir di balik layar ada begitu banyak mereka yang setiap detik mereka selalu mendampingi kita, ya. Kadang-kadang kita nggak nyadar gitu loh, ya, sama kayak Tuhan selalu merengkuh kita. Mereka mengatur semuanya, baik electrical, media, sound system, komputer dan semuanya. Boleh ditayangkan video saya kemarin masuk ke atas ruangan mereka, ya. Saya bilang tolong dikasih lihat sama jemaat. Ini beberapa lama lagi kita mau rayakan ulang tahun yang ke-32, ya. Tema kita apa? We grow together in Christ. Ya, kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Nggak boleh tumbuh sendiri. Ya, diputarkan saja videonya. Belasan orang di belakang layar mengoperasikan peralatan yang miliatan Bapak Ibu. Mereka bekerja, ketika tangannya salah pencet saja Anda akan masalah, ya. Baik layar, baik suara, baik sound, musik, ya. Baik tayangan yang keluar yaitu streaming. Dan peralatan-peralatan itu mahal-mahal loh. Kemarin ratusan juta kita beli lagi, ya, beberapa untuk memperlengkapi supaya suaranya lebih baik, ya, tenaganya kita. Jadi maksud saya begini, ketika nanti ulang tahun Bapak Ibu, ya, kita sebagai jemaat Tuhan persiapkan sesuatu, adakan apresiasi buat mereka. Mereka bukan full timer, tapi mereka adalah para volunteer. Mau diwawancara aja nggak mau, mereka bilang biarlah kami di belakang layar saja, ya. Belasan tenaga anak-anak muda, pendidikannya
ada sarjana dan mereka belajar semua. Ada di bawah, ya, di luar, di belakang, di atas. Ya kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi ya namanya manusia, kadang-kadang juga ada kesalahan, ya kita maafi mereka dan kita ucapkan terima kasih. Yuk sama-sama terima kasih untuk semua tenaga, ya terima kasih. Suara saya bagus begini itu karena mereka, ya. Itu dari bawah ke atas. Kadang-kadang ada masalah saya pelototin, ya mereka ketakutan, ya. Dari bawah aja sudah ada kurang lebih 7 atau 8 orang yang sedang mendampingi kita. Ini yang selalu berjalan. Atas lagi Anda kalau masuk ke ruangan kecil itu, tapi memang nggak semua orang bisa masuk karena semua alatnya komputerisasi. Tuhan berkati ya. Jadi hari ini saya berkhotbahnya sedikit memberikan kepada kita supaya kita tuh menyadari kita itu adalah apa? Adalah keluarga, bilang keluarga. Saya ajak Bapak Ibu baca ayat ini. Nah, ini lagi kita baca ya. Ini ayat kita baca lagi. Dua ayat ini sebetulnya sangat penting sekali Bapak Ibu di dalam faktor pertumbuhan. Isi dikatakan kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ini ayat penting ya. Dan meminta dengan sangat menguatkan, ya menasihati, menguatkan, ya menasihati dan menguatkan dengan apa? Minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Berarti ada kehendak lain, ya Bapak Ibu ya, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Gereja kita punya satu program namanya KPG. Sudah lama nggak pernah diselenggarakan lagi sejak COVID. Saya sebetulnya udah minta kepada koordinatornya tapi belum dipersiapkan. Mungkin saya akan minta segera KPG ini dibuat lagi untuk mereka-mereka yang memang betul menyadari dia itu keluarga. Lalu dipersiapkan. KPG itu penting sekali. Karena KPG itu ada bingkai kehidupan. Bapak Ibu mesti ngerti ada bingkai kehidupan. Bingkai itu berarti adalah ya frame life itu ya, bingkai kehidupan. Pertama kita mesti mengerti bahwa ada namanya panggilan hidup. Kasih tahu samping kiri kan, panggilan hidup. Kata panggilan hidup berarti ada yang memanggil kita supaya kita hidup. Ya, Anda mesti tahu, kita dipanggil hidup menjadi apa? Serupa dengan yang panggil. Nah, bilang sama sampingnya, luar biasa. Bapak mak kita aja, ya, hanya melahirkan aja, mereka pengen kita seperti dia toh. Betul enggak? Seperti papa, kalau pas papanya yang orang pinter, ya. Ada orang yang sukses, kalau bapaknya nggak pintar, nggak sukses, dia nggak kali ya. Ya. Pasti semua kepengen anaknya sukses toh, betul nggak? Lah, kita tahu bagaimana Sang Allah. Waktu dia ciptakan manusia, dia ingin kita sukses. Ya, ingin kita serupa dengan dia. Dia maha pencipta, kita tidak maha. Tapi kita diperlengkapi oleh keilahian serupa dengan dia. Tapi bukan dia, loh, bayangin aja. Salah satu Bapak Ibu perlu rekam. Ya, perlu rekam baik-baik bahasa saya. Beberapa waktu yang lalu di dalam diskusi kami dengan para ahli ya neuroscience. Ya, kendati pun dia bukan dari Kristen. Dia bilang begini, pastor, tahu nggak otak manusia? Di dalam otak manusia itu ada 200 miliar neuron. Tahu neuron? Itu prosesnya, bekerjanya otak. 200 miliar, saya kaget. Tapi kaget nggak ngerti aja apa itu 200 miliar neuron. Ya kan kalau 200 miliar rupiah aku tahu gitu loh. Lalu dikasih contoh, satu neuron
setingkat dengan komputer yang paling canggih buatan 2024, 1 neuron. Ini yang bicara profesor. Anda dengar, Anda catat dan juga disiarkan. Kalau salah pasti ada yang komplain saya. Saya minjem, bukan saya ahlinya. Berarti di dalam otak kita ada 200 miliar komputer yang hebat. Elon Musk uangnya banyak. Katanya kaya di dunia. Keahliannya luar biasa. Dia punya banyak yang dia lakukan. Bahkan terakhir saya dengar ada 42.000 satelit yang sudah dipancarkan di sekeliling alam semesta ini. Untuk mengcover namanya teknologi internet yang sekarang kita kenal namanya apa? Starlink. Ke depan lagi mungkin udah gak ada tower ya, gak tahu saya gitu. Kita pikir, wih hebat banget itu. Saya pikir setelah saya mengerti kurang hebat, di sini ada 200 miliar komputer. Nah, Bapak Ibu bayangkan lebih hebat dari sana. Bilang sama samping kiri, maka itu banyak belajar. Ya, jangankan 200 miliar, pakai satu aja. Ya, Elon Musk itu sudah kalah. Pakai satu aja. Jangan kita mikirin aja yang masalah yang susah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kau tahu tentang dirimu dan itulah dirimu sesungguhnya. Kalau kamu cuma saya kan orang kampung, nggak berpendidikan, ya kan, gendut picak botak gitu. Ya udah itu aja. Kan aku orang miskin, bapak saya miskin, engkong saya miskin, orang kampung ya saya pasti miskin juga. Itulah diri kamu. Ya, nah ini pertama ini dulu, oke ya. Maka itu Bapak Ibu, saya suka dengan itu. Nah sekarang kita lihat nih kembali pada ayat ini. Dalam pembacaan ayat ini memang dari awal tadi saya khotbah pertama tentang TKP. Ini saya buka terus karena ini sangat amat penting. Tuhan itu gak usah kita urusi, gak ada lihat Tuhan. Kebenaran juga gak perlu kita terlalu bagaimana, karena itu kebenaran adalah hakiki. Sudah ada ya, tinggal kita baca aja, ngapain lagi kita pusingin banget, baca aja. Tetapi yang perlu saya urusin adalah yang ketiga, pertumbuhannya. Mau bertumbuh bagaimana rupanya. Setiap orang harus bertumbuh. Nah tadi yang saya perlihatkan itu mereka tahu bahwa mereka tertanam di dalam keluarga kerajaan Allah dan mereka difungsikan dalam kasih karunia. Kendati pun mereka tidak bisa buat banyak dalam hal yang lain, tapi mereka bisa sumbangsi pikirannya dan tenaganya di ruangan kecil itu lalu mengatur sesuatu. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak pernah menyapa mereka, ya kan? Tetapi mereka melayani Tuhan. Saya bilang manusia melupakan Anda, mungkin gembalamu juga bisa melupakan Anda. Tidak bisa berikan apa-apa buat Anda karena mereka itu adalah volunteer, bukan full timer. Tetapi saya katakan Anda lakukan itu sesuai dengan kebenaran. Percayalah, hukum Allah, ada hukum alam, ada hukum kehidupan. Manusia lupain kamu dan ketiga hukum ini gak pernah melupai kamu. Yang namanya apa yang kamu tabur, apa yang kau lihat dirimu, dan itu yang kamu akan menikmati kelak di dalam kasih Tuhan. Siapa saja, kita semua Bapak Ibu. Kenapa kita kurang maksimal dalam hidup ini? Masalahnya cuma satu, karena dosa. Oh Bapak Ibu, dosa bukan karena berzina, karena bunuh aja. Kita tidak melakukan sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, itu pun sudah dosa. Dan itu menjadi penghambat untuk kita berpikir terobosan. Pikiran kita kan cuma hanya dia ke belakang. Kemarin saya dikasih roti umpamanya. Saya pikirin barangkali besok saya dikasih roti. Nah itu kan roti mulu. Anda tahu nggak bahwa kemarin saya kasih roti, besok rotinya berubah jadi emas? Nggak mungkin. Nah itu dia. Jikalau kita bisa berpikir kalau kemarin saya dikasih roti itu karena anugerah, maka besok mungkin bisa dikasih emas. Kata berpikir satu tingkat lebih maju, one step ahead. The good thing, pikiran yang baik. Dan itu yang membuat kita menjadi beda. Kenapa? Karena setiap pikiran kita yang benar,
Pikiran yang benar itu berarti apa? Berhubungan dengan Sang Ilahi. Divine connection. Doa penyembahan itu bukan soal gaya Bapak Ibu. Kasihan nanti orang-orang yang di pedalaman. Dia gak punya peralatan, kayaknya Tuhannya jauh banget. Gereja yang besar full AC dengan peralatan lengkap, rasanya Tuhan luar biasa. No. Tuhan, keterhubungan Tuhan cuma hanya satu, pikiran kita. Walaupun Anda di tengah hutan, kendati pun Anda sudah ada di dalam perut ikan. Tuh, dalam perut ikan mati atau masih hidup tuh ya. Kami waktu sekolah teologi perdebatan tuh. Masalahnya di perut ikan dia bisa doa. Ya kan? Kami pikir, karena Alkitab tuh begitu. Yunus berdoa di perut ikan. Terus kita langsung terima secara literal. Oh iya ya perut ikan. Mana mungkin Pak Bu kalau Anda gak percaya pulang ke rumah gak usah ke perut ikan. Kalau di rumah ada bak, tenggelamkan aja 5 menit selesai. Panggil Jono besok. Ngerti gak? Berarti waktu dia masuk kepada dia sudah mati. Tapi pikiran dia tentang Tuhan belum mati. Jiwanya gak pernah mati. Pikiran itulah terhubungan dengan Tuhan membuat dia bangkit kembali. Itulah namanya kebangkitan. Kesadaran manusia itu adalah kekekalan. Paham gak Bapak Ibu? Kita bilang hidup kekal apa? Kesadaran manusia akan Yesus itu melekat. Karena Yesus itu kekal. Pikiran keilahian itu ada kekekalan. Saya belum khotbah lagi materinya. Waktu saya tinggal sedikit. Saya tidak mau over. Saya buat simpan minggu akan datang lagi. Dari pembacaan ini Bapak, saya hari ini akan mengambil 3 bagian Bapak Ibu perhatikan. Di situ ada kata apa? Anak. Bilang sama, ada anak. Ya, dikatakan ada kata anak-anaknya. Ya, ada kata apa? Bapak. Nah, saya keluarin deh. Ada kata apa? Bapak. Bilang Bapak. Terus satu lagi apa? Anak. Bapak Ibu bisa nggak berpikir secara konstruktif, ngerti ya? Secara berpikir secara konstruksi, secara membangun. Kalau ada bapak dan ada anak, namanya apa? Keluarga, tuh tahu. Anda panggil Allah apa? Bapak. Kata Gus Dur, orang Kristen tuh paling bagus. Tuhannya panggil bapak. Berarti Anda anak. Anak siapa? Anak Bapa ya anak Allah. Lalu kita dengan Allah siapa? Keluarga kan? Betul nggak? Keluarga. Lalu yang kemarin nabrak mobil kamu, yang kamu lapor ke polisi itu siapa? Oh itu monyet. Itu kan manusia kan? Kendati pun dia bukan anak Tuhan kan? Tetapi punya siapa dia? Punya Allah juga. Hanya dia yang terhilang. Tapi kamu tiap hari apa? Ngutukin lah, tuntut dia lah dan sebagainya. Tanpa kamu sadari kamu sedang menghujat Allah. Nggak usah dibela di penghujatan agama katanya. Nanti Tuhan sendiri, malaikat yang akan membela. Paham gak sih maksud saya? Kata keluarga itu sangat penting Bapak Ibu. Nah ada yang ketiga di sini. Kerajaan dan kemuliaan. Nah, karena kita keluarga Allah, paham? Karena kita ini keluarga Allah, isunya apa? Perjalanan hidup kita kemana? Pada akhirnya dan ujung-ujungnya kerajaan dalam kemuliaan Tuhan. Jadi ada 3. Nah 3 ini saya rangkai supaya Bapak Ibu nangkap sesuatu hari ini. Kemarin Yusak sudah sampaikan. Nah, bapak dan anak itu namanya keluarga. Kerajaan dan kemuliaan itu saya sebut kerajaan Allah. Lalu topik kita hari ini saya rangkum menjadi satu bahasa. Hidup adalah keluarga. Bilang, hidup adalah keluarga. Keluarganya siapa? Keluarganya Allah. Kehidupan adalah apa? Kerajaan Allah. Nah, hidup adalah keluarga bersama Allah. Kehidupan ini itu namanya kerajaan Allah.
Pertanyaan saya Bapak, hidup itu enggak, ya pertanyaan saya adalah, ya, mungkin saya tidak boleh bilang pertanyaan ya. Statement saya bahwa hidup tidak perlu kita urus. Karena hidup itu dari mana? Dari Tuhan. Pemberian Tuhan hidup itu namanya anugerah. Tapi kehidupan ini yang saudara saya harus terima apa? Ini mandat. Kehidupan itu mandat, namanya apa? Mandat ilahi. Nah, kehidupan ini perlu apa? Diusahakan, bilang diusahakan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan, ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, itulah taman kehidupan. Disebut apa? Di situ taman kehidupan. Ya, atau dengan kata ada pohon kehidupan di situ. Untuk apa? Usahakanlah kehidupan itu dan pelihara. Sebetulnya kata usaha dan pelihara di situ menggunakan bahasa namanya abad atau ibadah. Kehidupan Bapak Ibu dan saya sehari-hari duduk di gereja bukan menyembah Tuhan loh. Ya bukan, itu is okay. Bapak datang, ada di rumah, Bapak masak, Bapak tidur. Apa saja yang kita lakukan itu namanya apa? Ibadah. Bapak mengasihi istri. Istri mengasihi suami, itu namanya apa? Ibadah, karena keluarga. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi bapaknya. Ibu mengasihi anak, anak mengasihi ibu. Ibu menetein anak, itu namanya apa? Ibadah. Dalam seluruh sendi kehidupan yang kita lakukan itu namanya apa? Ibadah. Dan itulah menyaksikan namanya apa? Kerajaan Allah. Bapak Ibu, di mana orang bisa lihat Allah? Melalui kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu, hubungan kita dengan Allah sebagai keluarga itu diperlihatkan hubungan kita keluarga kehidupan. Ada beberapa tingkatan kehidupan. Kata keluar Allah ini bicara tentang Katolik. Artinya gereja universal. Setiap manusia di dunia ini sebetulnya itu ada keluarga Allah. Ada anak yang terhilang, keluarganya ada yang di dalam. Orang yang percaya diselamatkan itu berarti dalam. Itu yang pertama. Kedua, karena kerajaan Allah ini yang dimandatkan kepada pendahulu kita namanya Adam dan Hawa, dia melanggar, maka ini hilang. Ya. Disebut apa? Karena dosa hilanglah kemuliaan Allah. Kejadian pasal ketiga ayat 23. Ya, Bapak Ibu catat saja ya, saya nggak buka. Karena dosa manusia diusir keluar dari Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 23 diusir. Lalu Rasul Paulus menuliskannya di Roma pasal 3 ayat 23. Disebabkan karena dosa manusia hilang kemuliaan Allah, hilang kerajaan Allah. Akibatnya apa? Manusia hidup susah. Nah, datanglah Tuhan. Nah, kita lihat. Itulah sebabnya Tuhan ini menciptakan manusia, diperlihatkan dalam hubungan yang lebih kecil mikro. Makronya Allah, mikronya adalah keluarga, hubungan suami istri. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab, saya mesti bacakan ya. Ini yang dikutip oleh dikutip oleh Rasul Paulus. Tetapi sebetulnya yang lebih bagus lagi saya bacakan di dalam, izinkan saya untuk bacakan. Ini cerita tentang keluarga, tentang kerajaan Allah, hubungan kita dengan Allah.
Matius pasal yang karena saya tidak masukkan ke dalam teks saya akan bukakan Matius pasal yang ke-19, kita mulai baca ayat yang ke-5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Sebetulnya ini Tuhan sedang berbicara hubungan Allah dengan manusia itu satu yang tak bisa dipisahkan. Kendati pun dosa datang memisahkan manusia hubungan dengan Allah, tetapi kasih karunia itu anugerah Allah tetap ada pada manusia. Sampai datang Yesus yang memberikan kasih karunia itu. Ini hubungan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa hubungan suami istri itu menggambarkan apa? Menggambarkan umat Allah dengan Allahnya. Enggak bisa dipisahkan. Kemarin Pastor Yusak bilang apa? Hubungan anak dan ibu bisa dipisahkan. Bukan berarti hubungan pisah itu dalam konteks negatif ya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, kita bilang apa? Ia akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya kan? Betul enggak? Tetapi hubungan suami istri tidak bisa dipisahkan dan tidak dicatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena sudah satu. Satu sejak waktu Anda diikat, itu menggambarkan hubungan Bapa dengan Allah dengan umatnya. Nggak bisa dipisahkan, kendati pun dosa. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kembali. Paham nggak Ibu? Demikian lagi, ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka, jika demikian apa sebab Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, ayat 8, karena ketegaran hatimu mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi ada satu ayat ini ya. Tapi katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah itu dia, ini ayat dipakai lagi. Sebetulnya Bapak Ibu, hubungan antara keluarga itu adalah hubungan disamakan dengan Bapa di sorga. Bila mana ada orang punya niat untuk menceraikan istri atau suaminya, sebetulnya tanpa dia sadari, dia sedang menceraikan dia dengan Allah Sang Ilahi. Kata Alkitab tak boleh. Tetapi kenapa Musa memberikan perceraian itu? Kata Alkitab karena kedegilan. Kata kedegilan dalam bahasa sini ada sesuatu yang memang orang itu telah memisahkan antara dia dengan Allah. Tetapi ada kalimat yang kedua, kecuali zina. Dia ini boleh cerai. Sebetulnya dalam kata zina ini bahasa aslinya mesti kita tahu, itu namanya pornia. Artinya gini, sebetulnya seseorang yang dikatakan berzina di dalam Alkitab tidak perlu cerai. Hukum Taurat rajam mati. Paham ya? Hukum Taurat kalau ada yang berzina suami atau istri rajam mati itu. Jadi cerai nggak? Cerai, mati sudah selesai. Tetapi kok ini dipakai kata zina. Kata zina ini, pornia ini menunjukkan kasusnya seperti Maria dengan Yusuf. Waktu Maria hamil Yesus benih ilahi, Yusuf diam-diam ingin menceraikan. Nah kata cerai apolion ya, itu menggunakan istilah pornia. Arti apa? Percabulan. Loh, saya kan sudah tunangan, orang Yahudi tunangan itu udah anggap sah loh. Udah tunangan, belum bersuami istri, kok tiba-tiba istrinya hamil. Dianggap apa? Dia percabulan. Nah itu boleh diceraikan, kecuali yang begitu boleh. Toh kan belum nikah, hanya saja tunangan.
Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Coba lihat kiri kanan kalian, ini mesti dipakai. Terkadang kita memang pengen cerai suami atau istri disebabkan kenapa? Ego. Tanpa kita sadari kita telah memisahkan kita dengan Allah. Bapak Ibu kalau membaca Efesus pasal yang ke-5 sampai ke-31 itu disebut rahasia besar. Hubungan antara suami sebetulnya menggambarkan hubungan jemaat dengan Bapa di sorga. Beberapa menit saya butuh waktu Anda, saya over saja, saya selesaikan khotbah saya. Nah, sekarang ada 3 hal di situ. Bapa, Anak, dan Kerajaan Allah. Lalu apa yang harus kita selesaikan? Nah, hidup adalah pertumbuhan. Kehidupan adalah nilai. Hidup itu pertumbuhan. Anda suka tidak suka, hidup pasti bertumbuh toh. Siapa yang beri bertumbuh? Ya, Apolos menanam, ya ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bilang sama samping kiri, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ketika kita hidup, kita pasti bertumbuh dalam hal apa saja. Oke, tetapi ingat hidup pertumbuhan, kehidupan itu berarti apa? Eksistensi, keberadaan kita. Sebenarnya kita ini dari ketiadaan menjadi keadaan. Ketiadaan itu adalah dari embrio atau benih yang kita tidak tahu, yaitu namanya air. Disitulah permulaan adanya alam semesta, itu dari air juga. Di situ ada kandungan namanya apa? Benih ilahi. Allah punya maksud jadi manusia. Itu dari ketiadaan ya menjadi adanya manusia. Nah, pada saat adanya manusia itu teruskan bertumbuh. Untuk dia bernilai sesuai dengan kehendak Allah, beda lagi itu Pak Bu. Maka itulah kehidupan ini tugas Anda dan saya. Bilang kehidupan itu adalah tugas kita. Bagaimana supaya kita bisa berkesesuaian sama dia dalam kehidupan ini? Kevin punya anak namanya Saka. Suka tidak suka, ya suka tidak suka. Ya, ini kan bahasa saya. Suka tidak suka, itu Saka dia tumbuh gede, ya. Udah jadi dewasa, udah jadi remaja. Anda ketemu deh sama Saka. Begitu Anda lihat Saka, Anda langsung bilang, kok mirip sama Kevin sama Rally? Betul enggak? Pasti, kenapa? Udah ada namanya apa? Sampelnya. Ada yang memberi nilai. Coba anak Gideon. Ya kan? Anak Gideon itu, walaupun warna kulit agak beda banget. Ya. Lama-lama bilang, ini kok mirip Gideon ya? Mirip Ani ya? Karena mereka sama-sama. Dan itu ada sifat pertumbuhan secara energi pertumbuhan. Paham ya? Nah itu sangat amat penting sekali. Nah itu sebab dikatakan bahwa hidup adalah pertumbuhan, kehidupan adalah nilai. Nilai urusan Anda dan saya. Bilang sama samping, kehidupan urusan kita. Kalau kehidupan kita tidak bernilai, jangan salahkan siapapun. Bagaimana nilainya bergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat diri kita tak berguna dan sebagai tiap hari hidupnya cuma yang mengutuk-ngutukin aja. Hidupnya tiap hari cuma menjelek-jelek. Pak Bu, ingat loh ya. Ini satu contoh. 15 tahun yang lalu saya dikasih sebuah buku oleh seorang bapak. Waktu di warung kopi, saya baca buku itu ya, ditulis oleh seorang profesor di Jepang. Ya, singkatnya begini. Air itu adalah benda. Ya, tetapi dia ini juga bisa berelasi dengan manusia. Kalau enggak percaya dia bilang, Anda kutukin itu air, sama yang satu Anda puji itu air, I love you water. Aku mengasihi kamu loh air, kamu itu baik. Dua air kalau kamu uji di rumah, seminggu atau 2 minggu kemudian kamu lihat hasilnya beda. Yang Anda puji-puji tambah hari tambah bening.
Kalau yang Anda marah-marahin itu keruh sekali. Saya penasaran di rumah, saya coba air dan nasi. Bener loh kejadiannya. Lalu kita ini kan asalnya di mana? Air kan? Tiap hari kalau kita kutukin diri kita, jadilah sesuai dengan kamu. Nah, pada satu ketika saya punya masalah dengan gigi. Di Pontianak kan masalah utama gigi kan? Coba, saya nggak suruh Anda angkat tangan. Siapa di antara Anda yang nggak punya gigi palsu? Kalau saya nggak punya. Saya udah di Pontianak, saya tinggal di Pontianak sekian puluh tahun ya, udah 20 tahunan ya. Udah cabut 3 gigi. Tinggal satu ini ya, dokter itu nggak mau cabut. Dia bilang, sayang Pak Pendeta, itu gigi penting sekali. Iya tapi sakit, karena keluar darah, goyang-goyang, godek-godek. Ya, dia bilang jangan, dikasih obat, dirawat. Besok gitu lagi, cabut aja dok. Satu hari saya ingat, iya kenapa saya mau buang dia ya. Apa yang saya tolak tertolak. Saya berdamai sama gigi saya. Gigi, aku sayang kamu loh. Kamu tuh banyak nolong saya. Saya bisa nikmati makanan. 3 minggu kemudian gak keluar darah lagi, gak goyang lagi. Sampai hari ini gak usah dicabut. Bilang sama sampingnya, gigi aja ngerti loh. Bagaimana kita aja dikhotbahin, kadang-kadang kita gak ngerti-ngerti gitu ya. Oke, ya. Ini mau selesaikan, pemusik boleh ke atas deh. Pertumbuhan menampakkan nilai bagi kehidupan, kemutlakan peran keluarga dalam pertumbuhan yaitu pembapaan, bilang pembapaan. Gereja butuh bapak. Rumah tangga perlu bapak. Maka kalau umpamanya satu rumah tangga suaminya meninggal atau dia pergi, disebut apa? Tinggal istrinya, disebut apa? Hah? Disebut apa? Hah? Apa? Janda. Enak aja janda. Single? Udah ngerti dia. Artinya setiap orang harus punya peran apa? Father. Ya, harus mempunyai pembapaan. Jadi jangan Anda gambarkan bapak itu hanya pria. Kata pembapaan itu memiliki pikiran Allah di dalam hidup kamu. Ya, pembapaan. Itulah sebabnya milikilah hati Bapak. Bilang miliki hati Bapak. Kalau miliki hati Bapak itu ada proses loh. Kalau Anda hidup tidak berubah, tidak memiliki hasrat menyembah, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, sehingga rumah tangga menjadi tanda tanya atau something, disebabkan karena kita tidak memiliki hati Bapa, akibatnya kita tidak menjadi imam. KPG kan diajarkan kan, imam. Seorang imam tidak mungkin itu diangkat jadi imam kalau dia tidak dewasa menjadi apa? Bapa. Itu sangat penting. 3 urapan ini gak boleh hilang rumah tangga. Setelah Anda sudah menjadi imam, bisa berhubung dengan Tuhan, saat itulah Anda akan menerima mandat. Namanya mandat kehidupan, menjadi apa? Seorang pemimpin. Sebetulnya dalam KPG itu raja. Urapan raja, urapan pemimpin. Setiap pribadi kita itu harus bisa memimpin. Suami harus bisa memimpin, istri harus memimpin. Tapi bagaimana dia memimpin? Perlu dewasa. Kepemimpinan tidak dihitung oleh usia. Walaupun hukum mengatur usia, itu bisa diatur. Yang penting dewasa untuk memimpin. Anda setuju tidak setuju saya nggak mau tahu, tapi kejadian benar begitu kok. Betul nggak? Jadi kepemimpinan bukan diukur oleh usia, tapi diukur apa? Kedewasaan. Artinya apa? Bapak. Ayo, siapa mau jadi pemimpin di rumah? Harus jadi imam. Bagaimana jadi imam? Karena imam itu hubungan Tuhan. Harus jadi bapak. Udah jadi pemimpin belum suami-suami? Istri-istri? Harus jadi imam. Nah, bagaimana kita meneliti kita udah jadi imam atau belum? Udah dewasa belum? Bagaimana kita mau meneliti dewasa atau belum? Ini yang pertama. Harus apa? Kasih. Alkitab katakan dalam hidup ini cuma satu, kasih yang mengikat. Siapa itu kasih?
Kasih bukan uang kita, bukan pintarnya kita, bukannya dekatnya kita. Kasih itu Allah. Sombong kalau saya bisa mengasihi istri saya. Kalau tanpa Tuhan saya bisa mengasihi, bukan kasih itu, cinta. Cinta apa? Ingin memiliki aja, egosentris namanya. Kasih itu bukan memiliki, kasih itu memberi hidup. Kalau Anda dalam hubungan suami istri, hubungan rumah tangga, hubungan gereja, dasar kasih, Pak Bu, mungkin gerejamu atau orang-orang tidak terlalu memperhatikanmu. Saya katakan yang di atas dan alam akan memperhatikan kamu. Ini hukum Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih? Ini dia. Tadi listriknya mengalami trouble, jadi materi saya mengayomi. Bapak sifatnya mengayomi. Mengayomi apa? Membela. Ya. Saya lihat ya, kadang anak saya kalau dia lagi demam zaman-zaman dulu ya. Itu orang tua itu sampai-sampai bilang, gantiin deh gue yang sakit, dia yang sehat. Betul enggak? Anda kan punya anak kan? Itu mengayomi. Itu kalau anaknya disakiti di luar, Anda marah enggak? Marah. Walaupun anaknya salah. Anak siapa yang nakal? Wih, bapaknya langsung keluar. Nah, itu karena kita mau mengayomi, membela anak. Itu keluarga saling membela itu penting. Jangan kita pikir, kamu dulu jahatin saya, langsung punya musuh berbuyutan. Ingat, sorga itu tutup buat kamu. Itu keluarga, mengayomi. Yang ini apa? Rela berkorban. Bapak itu rela berkorban. Saya kadang-kadang ya, saya kalau cerita ini kadang-kadang ada yang bilang, Bapak terlalu sombong, terlalu melo, curhat. Enggak, tanya Yuliana. Yuliana itu ikut saya tuh dari awal sama Erna, 2 na ini loh. Pas istri saya Siana bawa 2 na. Na itu namanya lambano. Tahu lambano? Lambano itu kalau Anda ke supermarket bawa apa? Bawa keranjang kan? Nah itu na. Masukin semua kan. Keranjangnya bawa 2 na masuk. Dia tahu bagaimana kami di Jakarta hidup. Terus ke Pontianak, nggak usah cerita saya, cerita dia aja deh. Waktu dia di Sintang, udah berapa kali dia mau kabur dari Sintang. Sebenarnya saya ada niat juga mau tarik dia kembali Pontianak seperti kayak Gideon gitu. Saya pikir dia di Bengkayang begitu aja. Udahlah Pontianak, kayaknya dia memang bukan perintis. Ya, saya kirim yang lain. Hampir saya mau tarik dia ngurus sekolah minggu. Tapi saya lihat ada sesuatu yang beda, terusin aja. Dari kesusahan sampai kesuksesan. Kemarin baru saya gereja, termasuk gereja yang cukup bagus. Siapa yang nolong dia? Anda pikir gereja support dia? Tidak ada. Kita bilang doa ya. Paling kan kadang-kadang kita tanya, kalian butuh apa sih? Butuh ini, butuh ini. Oke, saya catat ya. Udah catat, saya doakan. Bukan kirim duit, kirim doa. Bertanggung jawab. Bapak-bapak bertanggung jawab enggak? Terhadap anak pasti dong, betul enggak? Kalau anak bertanggung jawab bapak sedikit memang. Maka seringkali ini guyonan aja, jangan terlalu diambil hati ya. Kalau bapak mak lagi makan, biasanya bilang, beli bawa pulang yuk, kasih siapa? Kasih anak dan cucu. Betul ya? Tapi kalau anak makan apa? Kirim WA. Yang ketawa punya pengalaman. Satu ketika Irwan, saya ngomong deh nggak apa-apa lah, Irwan ada di sini. Irwan itu, Irwan, kamu sayang papa kamu nggak? Sayang lah be. Papa kamu suka apa? Nggak tahu. Gini deh, gue tahu. Bapak lu suka kue tiaw lu. Lu beliin kue tiaw, makan sama-sama dia. Ya, makan sama-sama. Benar dibeliin kue tiaw. Satu hari bapaknya ke kantor, dia panggil saya kan Pak Tommy. Tony itu dipanggil Pak Tommy. Pak Tommy, luar biasa loh Pak Tommy. Dia bilang, Iwan saya kan udah berubah. Wah, rupanya Iwan gak pernah beli kue tiaw kali dulu. Karena ada dia saya ngomong gitu, cerita aja deh ya. Jadi sebetulnya orang tua itu gak perlu Anda bagus-bagus ya.
Kalau Anda mengerti hatinya aja. Maka saya bilang, kalau kamu pernah membuat orang tua kamu keluar air mata gara-gara kedegilan kamu gitu loh ya. Ayolah sebelum dia tutup mata, orang tua kamu, papa, mama ya. Sebelum dia tutup mata, mari buat dia tersenyum. Ya. Maka saya paling bahagia dengan anak-anak, paling cucu-cucu dan jemaat. Kadang-kadang kalau saya ulang tahun mereka bukan dia kasih saya berkat, enggak ya. Toh kalau mereka kasih berkat saya belikan sesuatu juga ya. Kayak kemarin dapat berkat saya beli speaker, saya beli sound system. Si Yusa ya, Bapak sering-sering ulang tahun ya katanya. Jadi enggak, kadang mereka datang peluk saya, mereka bilang saya bangga loh punya papa seperti kamu. Papa berikan contoh. Karena saya bertanggung jawab. Nah inilah yang disebut hati Bapak. Pasti dia jadi imam. Ya kan? Oke. Menerima apa adanya. Terimalah setiap kita ini apa adanya. Jangan ada apanya. Paham nggak? Ada 7. Di KPG saya ajarkan. Ya, mendukung. Ya, apapun negara kita dukung dia. Kendati pun kita tahu itu buruk, tapi kita berikan pendapat, mari kita dukung dulu baru kita kasih pendapat. Orang kalau punya niat, langsung kita patahkan, terjadilah perselisihan. Dukung dulu, ketika dia senang baru kasih pendapat. Ini loh yang begini mungkin, biar dia berpikir, ajak berpikir lebih baik daripada statement. Yang terakhir, menghargai. Pujilah anak kamu, Yusak sekolah di Singapura, ya memang pas salah satu anak yang memang anugerah dia sekolah Singapura. Yang lain sekolahnya ya kalau David di Pontianak. Ya kan. Ya kan yang pertama ya anugerahnya di Pontianak. Tapi dia juga pernah sekolah di Jakarta. Dosennya itu yang pernah, bukan dosen malah rektornya itu dulu jadi modulator Pak Jokowi jadi apa? Jadi presiden, siapa namanya saya lupa tuh ibu itu. Jadi ya karena selesainya dia di Pontianak lalu selahir teologi ya. Ya, jadi gini, ya kita hargai apa yang mereka mau, bukan kita memutuskan ya. Anak-anak saya tidak terlalu mengarahkan mereka. Ya, Yusa umpama contohnya, saya kepengen dia sekolah teknik. Ya, salah satulah di rumah saya agak mirip dengan bapaknya gitu loh ya. Ya saya pikir, paling tidak IT lah gitu loh. Ya kan dia bisa komputer kan. Ya Pak, tapi nggak pernah kemana-mana Pak. Boleh nggak saya teologi ya? Teologi gampang, nanti kalau udah selesai teknik, selesai baru teologi ya. Teologi itu gampang lah, saya bilang kayak papa begini. Tapi dia nggak mau. Sampai satu hari Tuhan tegur saya, loh ini anak kan dari aku, kan udah kau persembahkan. Aku dukung dia, ya hargai pendapat dia. Oke ya, saya kira ini saja saya berikan. Kalau ini langsung saja, imam fungsinya ya perantara keilahian, kekudusan hidup ini penting ya. Kalau tanpa ini Anda nggak mungkin ada sini. Ketulusan pelayanan, melayani dengan hati yang tulus, kepekaan di dalam membaca situasi. Kepemimpinan ada 4 nih. Ya, bilang iman, impian, lalu apa? Ilmu, yang terakhir apa? Ini hafal banget dia, ikut saya, dia integritas. Pemimpin harus memiliki 4 hal ini. Anda mau memimpin perusahaan, mau jadi presiden, apapun kalau nggak ada 4 hal ini, Anda tidak akan mungkin berhasil. Ya, teman-teman saya yang sekarang mau pilkada, dengarkan ini ya. Ini pasti Anda akan berhasil. Karena banyak teman mau pilkada dia, ya, jadi pemimpin. Ini simbolnya apa? Raja Wali. Ya, Raja Wali terbangnya tinggi, maka dia mempunyai kecekatan dan dia mempunyai ketangguhan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.